bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, meskipun sekarang ini lagi di masa pandemi, tetap kita harus memiliki semangat dalam belajar ya. Nah, baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi tematik kelas 1 tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri, dengan subtema 4 yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, baik anak-anak, perhatikan dua gambar berikut ini. Nah, kalian melihat tidak perbedaan antara gambar satu dengan gambar yang kedua. Nah, pada gambar yang pertama ini, apa sih yang kalian lihat? Nah, betul sekali, lingkungan yang bersih ya. Nah, pada gambar pertama ini terlihat lingkungannya sangat asri dan tidak ada sampah yang berserakan satupun. Nah, sedangkan pada gambar yang kedua, kita bisa lihat ya, berbeda jauh dengan gambaran pada gambar yang pertama. Pada gambar kedua ini merupakan contoh lingkungan yang kotor anak-anak, di mana sampah berserakan. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat dua contoh lingkungan yang Ibu berikan tadi, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi pembelajarannya nih. Yang kali ini akan kita bahas, yaitu bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, anak-anak, dalam menjaga lingkungan yang bersih, kita harus sadar dan saling bahu-membahu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar kita. Nah, menjaga kebersihan lingkungan ini juga akan sangat berguna bagi kita semua, karena dengan menciptakan lingkungan yang sehat, kita juga berarti menciptakan lingkungan yang aman, bersih, sejuk, dan yang pastinya sehat juga. Nah, coba kalian bayangkan nih anak-anak, ketika kita berada di lingkungan yang banyak sekali sampahnya, pasti ada saja ya bau-bau tidak sedap yang keluar dari si sampah itu. Itu pasti akan sangat mengganggu kenyamanan kalian dan akan sangat mengganggu sekali indera penciuman kalian ya anak-anak. Nah, menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah suatu kewajiban bagi setiap individu. Kebersihan lingkungan harus selalu dijaga agar kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita terhindar dari berbagai macam penyakit akibat apa yuk? Akibat lingkungan yang tidak sehat. Nah, kebersihan lingkungan ini merupakan keadaan di mana lingkungan kita terbebas dari yang namanya kotoran, debu, sampah, dan juga bau. Nah, anak-anak, ketika kalian menjaga lingkungan, itu sama saja dengan kalian telah menjaga kesehatan dari diri kalian juga ya anak-anak. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, Bu, apa sih manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan? Nah, manfaat dari kita menjaga kebersihan lingkungan yaitu yang pertama, pasti kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Nah, ketika kita menjaga lingkungan kita untuk selalu tetap bersih, maka kita akan terhindar dari yang namanya penyakit ini. Nah, yang kedua, lingkungan akan menjadi lebih sejuk. Nah, udara yang kita hirup juga lebih enak dan lebih sejuk ya. Tidak ada bau-bau aneh dari sampah yang berserakan ketika kita menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, bebas dari yang namanya polusi udara. Nah, yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Nah, ketika air di dalam tanah ini kotor akibat lingkungan yang kotor, maka tidak sehat untuk kita konsumsi ya. Tetapi ketika kita menjaga si lingkungan ini agar tetap bersih, nah maka air yang ada di dalam tanah juga akan menjadi lebih bersih dan aman untuk kita konsumsi. Nah, yang kelima, kita lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena kita berada di lingkungan yang aman, nyaman, dan juga lebih sehat. Anak-anak,
Dari berbagai manfaat yang barusan Ibu sebutkan, tentunya masih banyak lagi manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita menjaga kebersihan lingkungan. Nah, karena itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri ya. Dan kita harus sadar betul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan itu sedari sekarang ya anak-anak. Nah, Bu, bagaimana sih cara agar kita bisa menjaga kebersihan lingkungan? Nah, untuk anak-anak seumuran kalian bisa nih memulai menjaga kebersihan dari lingkungan rumah terlebih dahulu, yaitu seperti rajin menyapu halaman rumah. Nah, agar halaman rumah kalian itu tetap bersih dan enak dipandang. Hal ini merupakan cara menjaga kebersihan yang paling sederhana untuk dilakukan oleh anak-anak. Nah, karena kebersihan rumah dan halaman akan membuat kita menjadi terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Nah, pastikan kalian selalu menyapu rumah setidaknya 2 kali dalam sehari dan menyapu halaman setidaknya 2 kali dalam seminggu ya anak-anak. Nah, yang kedua, kalian bisa membantu orang tua kalian atau masyarakat sekitar yang sedang gotong royong ataupun membersihkan selokan. Nah, selokan yang tidak rajin dibersihkan pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitarnya. Selain itu, selokan yang tidak dibersihkan juga bisa menyebabkan tersumbatnya aliran air yang akan mengalir ke sungai. Nah, kalau airnya itu tersumbat pada selokan, nah itu bisa menyebabkan banjir loh anak-anak. Karena apa? Karena air yang akan mengalir ke sungai itu terhambat oleh beberapa masalah yang ada di selokan. Contohnya tersumbat itu. Bisa juga karena tersumbat sampah juga ya anak-anak kalau nggak kita bersihin. Nah, yang ketiga itu kalian bisa membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalian harus membiasakan diri kalian untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jika kalian melihat juga banyak sampah yang berserakan di jalanan, nah sebaiknya kalian pungut dan kalian buang pada tempatnya. Nah, jangan biarkan sampah-sampah itu bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuangnya ke tempat sampah ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak? Selain manfaat menjaga kebersihan, ada juga nih akibat dari kalian jika tidak memperhatikan kebersihan lingkungan dan tidak menjaga kebersihan dari lingkungan itu sendiri. Yang pertama, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi sedikit ya. Nah, yang pertama itu bisa menyebabkan terjadinya banjir. Wah, kenapa nih Bu bisa menyebabkan terjadinya banjir? Nah, karena banjir ini bisa terjadi apabila aliran air ke dalam sungai mengalami masalah seperti selokan, pada selokan ya, seperti selokan yang tersumbat tadi yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ketika si air yang akan mengalir ke dalam sungai ini mengalami masalah, apalagi di saat musim hujan seperti ini ya, ditambah sampah yang berserakan, maka si sampah-sampah itu akan tersumbat pada selokan dan akan menyebabkan genangan air yang meluap ke jalan loh. Nah, oleh karena itu kita harus membiasakan untuk selalu membersihkan selokan atau got ya anak-anak. Nah, yang kedua itu munculnya wabah penyakit yang bisa mengakibatkan masyarakat bahkan diri kita menjadi sakit dan mengalami masalah kesehatan yang serius. Loh, kok bisa gitu sih Bu? Bisa, karena apa? Karena kita tinggal di lingkungan yang tidak sehat, di mana banyak sampah-sampah yang berserakan, banyak genangan-genangan air yang tidak kita bersihkan. Nah, salah satu contohnya itu DBD ya. Nah, DBD itu disebabkan oleh genangan-genangan air kotor
yang tidak dibersihkan anak-anak. Nah, yang ketiga itu ada air tanah yang akan menjadi tercemar. Nah, air tanah yang tercemar tidak aman untuk digunakan. Air yang tercemar itu otomatis akan membuat makhluk hidup menjadi tidak bisa menikmati air tanah yang bersih dan akan membuat makhluk hidup lainnya menjadi sakit karena meminum air yang sudah terkontaminasi. Alhamdulillah ya anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, baik anak-anak, untuk menutup pertemuan kita kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih ya anak-anak. Ibu tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.